Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitul Majidah, NIM 186.390 dari Kimia C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kekuatan asam dan basa, buffer, keseimbangan kelarutan, dan keseimbangan senyawa kompleks. Materi pertama yaitu kekuatan asam dan basa. Sifat molekul dan kekuatan asam. Senyawa yang dilarutkan dalam air akan mengalami proses pelarutan, sehingga senyawa tersebut dapat bersifat asam, basa, atau netral. Kekuatan sifat asam dapat dilihat dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi kekuatan asam itu antara lain ada pelarut, suhu, dan struktur molekul. Untuk kekuatan asam berdasarkan struktur molekul dapat ditentukan berdasarkan non-metal hidrida, oksoasid, dan ion logam terhidrasi. Yang pertama yaitu non-metal hidrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa biner. Senyawa hidrida mudah melepaskan proton dikarenakan elektronegativitas non-logam pusat dan kekuatan ikatan antara EH. Elektronegativitas non-logam pusat. Dari tren ini dapat dilihat bahwa semakin ke kanan, elektronegativitasnya meningkat, sehingga kekuatan asamnya juga semakin meningkat. Nah, di sini contohnya yaitu HF. H di sini memiliki elektronegativitas yang kecil, sedangkan F memiliki elektronegativitas yang sangat besar, sehingga F di sini mampu menarik awan elektron dari H, sehingga HF memiliki beda kepolaran yang besar. Kemudian untuk kekuatan asam dalam satu golongan, semakin ke bawah itu ikatannya itu semakin berkurang, tetapi kekuatan asamnya semakin meningkat dari atas ke bawah, sehingga kekuatan asam hidrohalik HF di sini sangat lemah dibandingkan HCl, dibandingkan HBr dan HI. Seperti pada tabel berikut, yaitu HF memiliki bond entalpi yang sangat besar dibandingkan yang lain, yaitu 568,2 kJ per mol, tetapi kekuatan asamnya lemah. Oksasid. Oksasid merupakan senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain, atau semua senyawa oksasid atom hidrogen akan berikatan dengan atom oksigen, sehingga kekuatan asamnya ditentukan oleh ikatan OH. Adapun faktor yang mempengaruhi kekuatan oksasid yaitu keelektronegatifan dari pusat nonmetal dan dipengaruhi oleh banyaknya atom O yang mengelilingi nonmetal. Oksasid sendiri itu ada dua, yaitu oksasid dengan jumlah unsur O yang sama. Nah, di sini contohnya HIO, HBRO, dan HClO, yang mana HIO ini memiliki kekuatan asam yang kurang dibandingkan HBRO, yang kurang juga dibanding HClO. Hal ini dikarenakan peningkatan elektronegativitasnya akan meningkatkan kekuatan asam. Kemudian kedua, oksasid dengan jumlah unsur O yang berbeda, yang mana kenaikan jumlah atom oksigen akan meningkatkan keasamannya. Di sini contohnya itu HClO yang memiliki kekuatan asam yang sangat kurang dibandingkan HClO4, karena jumlah oksigen pada HClO4 itu lebih besar dibandingkan HClO. Nah, contohnya
seperti ini, HClO, HBrO, HIO, yang mana kekuatan asamnya HClO memiliki kekuatan asam yang lebih besar dibandingkan HBrO dan HIO. Hal ini dikarenakan keelektronegativitasnya F ini lebih besar dari O, lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Untuk yang oksoasid yang beda unsur oksigen itu HNO2 dan HNO3, yang mana kekuatan asam HNO3 itu lebih besar dibandingkan HNO2-. Hal ini dikarenakan jumlah O pada HNO3 itu lebih besar dibandingkan jumlah O pada HNO2. Juga pada bilangan oksidasinya, yang mana Pilox N pada HNO3 itu lebih besar, yaitu +5, sedangkan pada HNO2- itu hanya +3. Kemudian, ion logam yang terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang larut dalam air bisa memiliki sifat asam. Contohnya yaitu logam dengan rumus MnO3n, yang mana pada air plus X H2O jadi MH2OX plus NNO3-, yang mana ini merupakan asam bronsat lauri. Kemudian, asam basa dan amfoterik oksida. Senyawa oksida merupakan suatu senyawa yang dalam senyawa tersebut terdapat satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida dapat diklasifikasikan dalam asam, basa, dan amfoter. Yang pertama yaitu oksida asam. Oksida asam yang bereaksi dengan molekul air akan membentuk suatu asam, yang mana contohnya yaitu CO2 plus H2O menjadi asam H2CO3. Kemudian contoh lain SO3 plus H2O menjadi asam H2SO4. Dan seterusnya, ini sama. Kemudian oksida dengan bilangan oksidasi yang tinggi dapat menjadi asam oksida. Contohnya N2O3, SO3, dan Cl2O7. Kemudian non-metal yang memiliki bilangan oksidasi rendah adalah CO dan NO. Oksidasi basa. Ketika direaksikan dengan air akan membentuk suatu basa, kecuali berium oksida. Yang mana contohnya ini barium oksida plus H2O menjadi barium dioksida, yang mana tidak ada oksida yang bersifat oksida basa. Kemudian oksidasi amfoter. Oksidasi amfoter ini merupakan suatu oksida yang dapat bertindak baik sebagai asam maupun basa dalam suatu reaksi. Contohnya yaitu Al2O3. Al2O3 ini dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Al2O3 sebagai basa itu dengan reaksi sebagai berikut. Al2O3 plus NH6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2O. Sedangkan Al2O3 yang menjadi asam, reaksinya yaitu Al2O3 plus 2NaOH plus 3H2O menjadi 2NaAlOH4. Kemudian larutan garam. Larutan garam itu terdiri dari asam dan basa. Contohnya di sini pada reaksi HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O, yang mana HCl ini bertindak sebagai asam, NaOH bertindak sebagai basa, dan NaCl ini merupakan garam. NaCl plus H2O merupakan larutan garam. Berikut juga pada HCN dan HBr. Sifat asam basa dari larutan garam. Ketika asam dan basa bereaksi, maka akan dihasilkan suatu garam. Karena garam terdiri dari dua ion, maka tersusun dari kation dan anion yang nantinya akan memengaruhi suatu pH larutan. Adapun klasifikasi dari larutan garam itu ada 5. Yang pertama, salt produced natural solution. Yang kedua, salt produced
acidic solution, yang ketiga salt produce basic solution, yang keempat salt of weakly acidic cations and weakly basic anions, dan yang terakhir yaitu salt of amphiprotic anions. Contohnya larutan garam dengan reaksi NH4Cn yang terbentuk dari NH4 plus Cn minus, yang mana dicari terlebih dahulu, yaitu NH4 sendiri dan Cn minus sendiri, yang mana dicari terlebih dahulu Ka dan Kb-nya dengan rumus, jika Ka itu dengan rumus Kw per Kb, dan jika Kb dengan rumus Kw per Ka. Kemudian dihasilkan Ka NH4 ini 5,7 kali 10 pangkat minus 10, sedangkan KBCN minus ini 1,6 kali 10 pangkat 5. Karena nilai KB itu lebih besar daripada nilai Ka, maka NH4Cn ini merupakan bersifat basa. Materi kedua yaitu buffer. Pengertian buffer. Buffer dapat digunakan untuk mempertahankan pH dengan adanya penambahan sejumlah asam ataupun basa. Buffer selalu berpasangan antara asam atau basa dengan konjugatnya. Buffer tersusun dari asam dan basa yang lemah, yang mana asam dan basa pada buffer akan bereaksi dengan asam ataupun basa yang ditambahkan. Buffer sendiri itu ada dua tipe, yaitu yang pertama buffer asam atau buffer yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7, itu dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Contohnya buffer yang terbuat dari CH3COOH, yang mana reaksinya CH3COOH plus H2O jadi H3O plus CH3COO minus. Ini merupakan reaksi asam basa Bronsted Lowry, yang mana ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, ini digunakan untuk membuat buffer asam. Kemudian yang kedua yaitu buffer basa atau buffer yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Buffer ini dibuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Contohnya menggunakan NH3, yang mana reaksinya yaitu NH3 plus H2O menjadi OH- plus NH4. Di sini NH4 merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga dapat digunakan sebagai buffer. Nah, di sini buffer komposisinya NH3 plus NH4 plus untuk digunakan sebagai buffer yang bersifat basa. Kemudian persamaan Henderson-Hasselbalch, yang mana Ha plus H2O menjadi H3O plus H-. Ini dicari terlebih dahulu kesetimbangannya, yaitu produk min reaktan. Kemudian dimasukkan ke rumus H plus dan rumus pH, nanti diketahui bahwa diperoleh pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basa per konsentrasi asam. Kemudian kapasitas buffer. Buffer merupakan kemampuan untuk menjaga pH ketika asam dan basa, sehingga pH tidak akan berubah secara signifikan. pH buffer sendiri tidak akan berkolerasi dengan kapasitas buffer. Kapasitas buffer dalam menjaga pH itu dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan basa, absolut atau relatif. Buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi apabila konsentrasi antara asam dan basa penyusunnya itu sama. Nah, buffer yang pH-nya itu mendekati atau sama dengan nilai pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun buffer itu juga memiliki kapasitas tinggi. Di sini rumus pH sama dengan pKa plus log konsentrasi
A minus per HA sama dengan pKa plus log 1 sama dengan pKa plus 0 sama dengan pKa. Kemudian buffer range. Range pH akan bekerja secara efektif pada rentang tertentu. Range buffer akan berkorelasi dengan konsentrasi penyusun buffer. Apabila rasio dari asam dan basa penyusun buffer itu jauh dari 1, maka buffernya kurang efektif. Nah, untuk tahu rasionya itu menggunakan rumus ini. Nah, kemudian dari gambar yang sebelah kiri itu dapat diketahui bahwa buffer dengan konsentrasi yang tinggi itu dapat mempersempit range pH-nya, yang mana pada buffer yang memakai konsentrasi yang rendah itu range pH-nya itu besar. Kemudian materi yang ketiga yaitu keseimbangan kelarutan. Yang pertama yaitu ekspresi produk ion atau QSP. Senyawa ionik apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion. Contohnya itu PbF2 jadi dari Pb2 plus 2F minus. Nah, produk ion atau Q merepresentasikan konsentrasi molar dari ion-ion yang terbentuk. Contohnya ion produk sama dengan Pb2 plus F minus pangkat 2 sama dengan QSP. Pangkat 2 di sini merupakan koefisien dari F. Nah, pada keadaan jenuh, QSP akan memiliki nilai yang sama dengan KSP. Nah, seperti ini. QSP sama dengan Pb2 plus kali F minus pangkat 2 sama dengan KSP. Kemudian konstanta kelarutan atau KSP. Konsentrasi produk dalam keadaan jenuh. Ini seperti KSP yang sebelumnya, yaitu dalam keadaan jenuh dan dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri. KSP merupakan suatu konstanta kesetimbangan kelarutan dari senyawa ion yang kelarutannya itu rendah atau sedikit larut. KSP itu dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ion. Contohnya yaitu pada kelarutan AgCl. AgCl jika pada padatan itu jika dilarutkan akan sedikit larut, yang mana dissolve AgCl dengan reaksi AgCl jadi Ag plus Cl minus ini pada air. Itu KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag kali konsentrasi Cl. Nah, kemudian perhitungan yang melibatkan KSP. Nilai KSP digunakan untuk menentukan berapa banyak garam yang diperlukan supaya mencapai kelarutan yang jenuh. Kelarutan molar akan setara dengan banyaknya mol dari garam yang dilarutkan dalam 1 liter air pada keadaan jenuh. Kemudian diasumsikan bahwa garam akan larut sempurna 100% dalam air atau akan diubah menjadi ion. Kemudian pengaruh ion senama. Kelarutan suatu senyawa ionik dalam pelarut yang mengandung ion senama. Di sini contohnya yaitu kelarutan kalsium oksalat dalam suatu larutan yang mengandung kalsium klorida. Nah, efek dari ion senama ini yaitu mengakibatkan suatu senyawa itu kekurangan kelarutannya atau bahkan tidak larut jika dibandingkan dengan senyawa yang dilarutkan di dalam air. Hal ini yaitu seperti prinsip Le Chatelier, yaitu adanya penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memiliki kelarutan yang sama. Kemudian, memprediksi pembentukan endapan. Apabila melarutkan suatu senyawa ionik dalam bentuk padat pada pelarut air,
maka akan menghasilkan suatu larutan tidak jenuh, atau super jenuh. Nah, untuk membandingkan nilai QSP dan KSP ini digunakan untuk mengetahui larutan yang dihasilkan tersebut, yang mana apabila QSP itu lebih dari KSP, maka larutannya itu jenuh, yang mana akan terbentuk endapan. Sedangkan apabila nilai QSP itu sama dengan KSP, yang mana larutan itu jenuh, dan QSP kurang dari KSP, yang mana larutan tidak jenuh, maka tidak akan terbentuk endapan. Kemudian materi yang terakhir yaitu keseimbangan senyawa kompleks. Senyawa ion kompleks. Ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat, contohnya Na+ dan CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat yang logam tersebut berikatan secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh dari ligan dalam bentuk ion adalah ion hidroksida, ion klorida, dan ion sianida. Ligan sendiri itu dapat berupa molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Nah, ini salah satu contoh senyawa ion kompleks yaitu CrNH3 6 3+, yang mana Cr di sini merupakan ion logam pusat dan NH3 di sini merupakan ligannya. Pembentukan ion kompleks. Misalkan ada suatu garam dengan rumus MnO32 yang dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk dari ion kompleks, yang mana sebelum dilarutkan dalam air, reaksinya MnO32 menjadi M2+ plus 2NO3-, dan jika dilarutkan dalam air, reaksinya menjadi MnO32 plus 4H2O menjadi MH2O4 2+ 2NO3-. Ketika suatu senyawa dilarutkan dengan air, akan terbentuk ligan dan molekul air. Akan tetapi, apabila molekul air digantikan dengan senyawa lain, maka ikatan air pada ion logam akan tergantikan. Contohnya, reaksi sebagai berikut. MH2O4 2+ plus 4NH3 jadi MNH3 4 2+ plus 4H2O. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan ion kompleks. Ini lanjutan yang tadi. Ekspresi kesetimbangannya K sama dengan M NH3 4 2+ kali H2O4 pangkat 4 per MH2O4 2+ kali NH3 pangkat 4. Pangkat 4 ini merupakan koefisien dari NH3 dan H2O. Yang mana rumus K di sini merupakan produk reaktan. Ekspresi konstanta kesetimbangan menjadi konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks atau Kf, di mana Kf itu memiliki rumus Kc per H2O pangkat 4 sama dengan NH3 42+ per H2O42+ kali NH3 pangkat 4. Ion kompleks terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi dengan ligan berbentuk molekul dengan reaksi MH2OX plus XL menjadi MLX plus XH2O dengan ekspresi kesetimbangannya yaitu Kf sama dengan ML per MH2O kali L, yang mana yang terhitung hanya yang fase aqueous. Kemudian semua senyawa
Semua ion kompleks yang terbentuk mengikuti aturan basa Lewis. Ion kompleks terdiri dari ion basa, ion logam, dan ligan. Ion logam berperan sebagai asam Lewis dan ligan berperan sebagai basa Lewis. Contohnya di sini yaitu Ag plus 2NH3 menjadi AgNH3 2, yang mana Ag di sini sebagai asam dan 2NH3 di sini sebagai basa. Pada reaksi MH2O42 plus 4NH3, jadi MNH3 42 plus 4H2O. Nah, unsur dari golongan transisi itu memiliki tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya larutan kobalt ini yang warna pink, kobalt klorida. Jika berwarna pink, maka menandakan adanya ion kompleks COH2O62+. Yang selanjutnya yaitu ion kompleks dan kelarutan endapan. Adanya ligan bisa meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air. Apabila senyawa tersebut atau membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Contohnya, besi 2 sulfat yang kelarutannya sangat-sangat rendah. Reaksinya sebagai berikut. FeS plus H2O menjadi Fe2 plus HS minus plus OH minus. Kemudian ketika ditambahkan dengan 1 molar NaCN, sehingga ion logam yang dihasilkan dari ionisasi NaCN dapat berperan sebagai ligan. Sebagai reaksinya yaitu Fe2 plus 6Cn minus menjadi FeCN6 4 minus. Untuk melihat efek pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS, maka kita dapat menggabungkan kedua persamaan. Dengan ini FeS plus 6Cn minus plus H2O menjadi FeCN6 4 minus plus HS minus plus OH minus, mana KSP kali KF dengan K overall sama dengan KSP kali KF. Kemudian nanti akan diketahui nilainya K overall-nya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.